Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di JR Classroom. Di sini kita melanjutkan belajar kita yang lalu, sebelum kita lanjut ke pembahasan. Jangan lupa klik like, dan share, serta subscribe-nya, atau ikuti channel ini terus. Sehingga, Anda dan teman-teman yang lain, dapat belajar juga, secara gratis. Ini yang penting, gratis. Gratis, gratis. Bagi teman-teman, yang sudah klik tombol-tombolnya, like, dan share, serta subscribe-nya, atau ikuti channel ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Oke, tanpa harus berpanjang lebar, langsung aja kita masuk ke pelajarannya. Pelajaran ke-6, bagaimana caranya mengubah format sel pada Microsoft Excel. Apa itu format sel? Format sel yang ada pada Microsoft Excel adalah fitur yang berfungsi untuk memberikan efek visual data dalam sel, sehingga lebih mudah untuk dimengerti. Biasanya format sel yang sering digunakan adalah untuk mengubah format angka seperti tanda dolar, lambang rupiah, lambang desimal, serta mengubah alignment atau perataan kanan-kiri, font atau jenis huruf, serta border atau bingkai. Untuk menggunakan format sel, akan lebih mudah, dan lebih cepat pengerjaan Anda, dengan memakai ribbon home. Langsung saja kita masuk ke inti pembahasan. Pembahasan pertama, bagaimana caranya menggunakan kotak dialog format cells. Kotak dialog format cells memberikan fitur detail mengenai format sel pada Microsoft Excel. Langkah untuk menggunakan kotak dialog sel, yaitu: pertama, untuk mengubah format sel, klik kanan pada mouse Anda pada sel yang Anda sorot lalu pilih format cells. Kedua, kotak dialog format cells akan terbuka. Seperti yang Anda lihat pada video ini, kotak dialog format cells terdiri dari 6 tab menu, antara lain. Pertama, tab menu number. Tab menu number berfungsi untuk mengatur jenis format data angka pada sel. Pada kotak tab menu number, tersedia pilihan seperti General, Number, Currency, Accounting, Date, Time, Percentage, Fraction, Scientific, Text, Special dan Custom. Kita akan membahas satu persatu pilihan pada tab menu number ini. Pertama, opsi General. Opsi General merupakan format default yang digunakan Excel. Misalnya, jika Anda ketik angka 5000, maka Excel akan menampilkan angka yang sama persis, yaitu 5000 tapi tanpa operator pemisah, untuk bilangan ribuan. Seperti yang Anda lihat pada video ini. Kedua, opsi number. Opsi number berguna untuk memformat data berupa angka. Pada bagian ini, Anda bisa menentukan berapa banyak jumlah angka di belakang koma, atau misal 3523. Seperti yang Anda lihat pada video ini.
Sebagai catatan, pemisah bilangan ribuan dan desimal, dipisahkan dengan tanda berkoma. Tapi itu tergantung pada setting regional komputer Anda, misalnya jika format komputer Anda dalam bahasa English, titik adalah pemisah desimal berkoma, sedangkan koma adalah pemisah ribuan. Sementara dalam format Indonesia merupakan sebaliknya. Secara default, Excel akan menggunakan format English, seperti semua contoh yang saya gunakan pada panduan Excel ini. Ketiga, pilihan currency. Type currency berguna untuk memasukkan secara otomatis lambang mata uang misal Indonesia dengan lambang rupiah. Anda bisa lihat pada video ini. Anda hanya perlu memasukkan angka 2000, sementara untuk simbol mata uang bisa Anda setting pada bagian currency kemudian simbol. Anda juga bisa setting berapa angka di belakang koma yang ingin Anda tampilkan. Keempat, opsi accounting. Type accounting sangat cocok untuk Anda yang sedang mengerjakan laporan keuangan pada Excel. Fitur yang bisa Anda gunakan hampir sama dengan type currency. Kelima, opsi date. Date merupakan type format sel untuk data berupa tanggal. Anda bisa mengatur pengaturan data atau tanggal yang akan ditampilkan pada sel. Misalnya saya akan buat tanggal 23 bulan 11 tahun 2021, kemudian saya ubah menjadi tanggal 23 November tahun 2021, dengan menggunakan date format. Anda juga bisa mengatur type format tanggal, sesuai lokasi atau negara. Karena tidak semua negara menggunakan format tanggal yang sama. Keenam, opsi time. Time berguna untuk memformat data berupa waktu. Seperti yang kita ketahui, tidak semua negara menggunakan format waktu yang sama. Indonesia menggunakan format 24 jam. Sementara USA menggunakan format 12 jam. Anda bisa mengatur, apakah waktu menggunakan format 24 jam atau 12 jam atau AM atau PM.
Ketujuh, opsi percentage. Tanda persen atau persen dalam bilangan persentase, bisa Anda ketik secara manual. Namun, jika Anda ingin membuat data, berupa bilangan desimal atau misalnya, 0,2545, Anda bisa mengubah tampilannya menjadi persentase atau 25,45%. Anda juga bisa mengatur berapa angka di belakang koma pada bilangan persentase. Kedelapan, opsi fraction. Type fraction merupakan format sel untuk bilangan pecahan. Misalnya, Anda ingin memasukkan pecahan 1/4, maka silakan ketik 0,25 pada sel. Kemudian ubah format number menjadi fraction. Ada satu persoalan, jika Anda ingin memasukkan bilangan pecahan 3/7, apakah harus hitung berapa nilai desimal dari bilangan pecahan tersebut, kemudian ketik ke dalam sel? Tentu tidak, Anda bisa ketik 0,3/7. Secara otomatis, Excel akan mengkonversi angka tersebut menjadi bilangan pecahan. Untuk diingat, angka 0 sebelum 3/7 bertujuan untuk membedakan data yang Anda masukkan, atau bilangan pecahan, dengan format data tanggal. Kesembilan, opsi scientific. Type format sel scientific adalah type format sel untuk bilangan eksponen. Type ini berguna jika Anda memiliki bilangan desimal yang sangat kecil. Bilangan desimal yang sangat kecil merupakan bilangan yang memiliki banyak angka 0 setelah koma. Misalnya, Anda ingin ketik 0,00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  sangat lebar. Solusinya, Anda bisa menggunakan format scientific sehingga 0,00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  10. Opsi teks. Type text merupakan format untuk mengubah data menjadi teks. Jika Anda menggunakan type text untuk angka, maka Excel akan menganggap data dalam angka tersebut sebagai teks, bukan angka. Type ini sangat berguna jika Anda ingin memasukkan angka, bukan desimal yang diawali dengan angka 0. Misalnya Anda ingin memasukkan nomor HP 082856233302, maka secara otomatis angka 0 yang di depan akan hilang. Untuk mengatasinya, Anda buat pengaturan sel. Caranya klik kanan pada mouse, kemudian pilih format sel, kemudian pilih teks, setelah itu klik OK. Kemudian coba Anda ketikkan sekali lagi, pada sel yang sudah diberi pengaturan format sel tersebut. Seperti yang Anda lihat pada video ini,
maka angka 0 yang tadinya secara otomatis hilang. Maka, setelah kita beri pengaturan format sel menjadi teks, maka 0 akan ditampilkan. 12. Opsi custom. Jika dari 10 type format sel di atas, belum ada yang cocok dengan keinginan Anda, maka silakan gunakan type custom. Type custom memungkinkan Anda mengubah format pada type lainnya sesuai keinginan. Misalnya, pada type number, Anda bisa mengubah warna bilangan negatif menjadi warna kuning. Atau dalam contoh lain, Anda bisa menggunakan format khusus, yaitu secara otomatis memasukkan karakter tertentu ketika Anda memasukkan data. Sebagai catatan, custom number format butuh penjelasan mendalam terkait aturan penulisan. Kita akan mempelajari pada tingkat berikutnya. Kedua, tab menu Format Alignment. Format Cell Alignment merupakan format sel untuk perataan data, berdasarkan horizontal atau vertikal, hingga untuk menggabungkan dua sel atau lebih. Format Cell Alignment ini, tersedia beberapa fitur yang bisa Anda gunakan. Seperti, pertama, Text Alignment, yaitu fitur untuk mengatur orientasi, atau perataan data, baik teks ataupun angka, baik secara horizontal ataupun vertikal. Kedua, Text Control, yaitu fitur untuk mengatur lebar dan tinggi baris, untuk teks yang terlalu panjang atau wrap text. Anda juga bisa menggabungkan dua sel, atau lebih, dengan menggunakan merge cells, serta membuat tulisan yang panjang, agar sesuai dengan ukuran lebar kolom atau shrink to fit. Ketiga, right to left, yaitu fitur yang bisa Anda gunakan, untuk input tulisan dari kanan ke kiri, seperti tulisan bahasa Arab. Ketiga, tab menu Format Font. Anda bisa mengatur font atau huruf, menggunakan format cell font. Pada menu tab Format Cell Font ini,
terdapat beberapa pilihan untuk pengaturan teks, seperti: pertama, kotak font. Pada tabel font ini berfungsi untuk mengatur jenis font. Anda bisa memilih jenis font yang disediakan Excel. Kedua, kotak font style. Pada tabel font style ini bertujuan untuk memberi pengaturan pada gaya huruf, apakah itu bold atau huruf tebal, regular atau huruf biasa, italik atau huruf miring, dan bold italik atau cetak tebal plus miring. Ketiga, kotak sis. Ini berfungsi untuk mengatur ukuran huruf atau angka. Keempat, kotak drop-down underline, untuk mengatur teks atau huruf bergaris bawah. Kelima, color, yaitu mengatur warna font. Keenam, efek, yaitu mengatur striket row atau kata tercoret, superscript atau pangkat, dan subscript atau pangkat bawah.
Keempat, tab Format Border. Secara default, Anda akan melihat worksheet Excel dalam bentuk kotak-kotak bergaris atau grid lines. Tapi Anda jangan khawatir, karena kotak-kotak ini tidak akan tercetak ketika Anda melakukan print pada file Excel tersebut. Namun, kotak ini hanya untuk mempermudah Anda mengetahui batas antara setiap kolom dan baris. Anda bisa menggunakan border untuk membuat garis mana yang akan tercetak ketika Anda melakukan print pada file Excel tersebut. Biasanya format cell border digunakan untuk membuat tabel sesuai keinginan. Seperti pada video ini. Pada format cell border, Anda bisa mengatur beberapa bagian berikut. Pertama, style, yaitu gaya border atau garis. Tersedia gaya garis putus-putus, ganda atau double, tebal dan lain sebagainya. Kedua, presets, yaitu menentukan bagian mana yang akan diberi border atau garis. Tersedia none atau tidak sama sekali, outline atau bagian luar saja, dan inside atau bagian dalam saja. Ketiga, color, ini berguna untuk mengatur warna border. Keempat, border berguna untuk mengatur bagian mana yang akan Anda berikan border secara lebih spesifik. Kelima, tab Format Fill. Format Fill berguna untuk mengatur warna sel. Anda bisa menggunakan berbagai macam warna untuk masing-masing sel seperti pada video ini. Keenam, tab Menu Protection. Protection pada sel akan bekerja jika Anda telah menambah proteksi pada worksheet. Lock berfungsi untuk mengunci format pada sel. Hidden berfungsi untuk menyembunyikan formula pada sel. Pembahasan kedua, menggunakan ribbon untuk mengubah format cells. Jika Anda ingin mengubah format sel dengan cepat pada Microsoft Excel, Anda bisa menggunakan perintah yang sudah disiapkan pada tab menu Home. Seperti pada video pembelajaran ini.
Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Kita akan berjumpa pada pembahasan berikutnya.